Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, mari kita lanjutkan materi kita dari kitab Ushul fit Tafsir. Kita ada di halaman 46 dari total 64 halaman. Untuk materi yang kemarin, mohon maaf, ternyata rekamannya error ya. Jadi saya harus mengulang rekaman. Padahal kemarin sudah selesai kita 1 jam membahas 2 bab sebelumnya. Tapi ternyata terkendala, rekamannya rusak. Jadi harus diulang, saya harus buat rekamannya ulang. Tapi nggak masalah. Yang penting di sini kita lanjutkan lagi materi yang sekarang. Sehingga mungkin akan terkendala di uploadnya agak terlambat ya. Upload rekamannya agak terlambat. Tapi alhamdulillah di YouTube sudah tersedia 14 episode dari kitab ini, Ushul fit Tafsir ya. Materi kita kali ini tentang berkaitan dengan muhimut ta'arudi fil Quran. Muhimut ta'arud fil Quran. Dan admin sudah membagikan PDF-nya di grup ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan syukur-syukur kalau udah punya kitabnya. Ya, belajar dengan pakai kitab itu jauh lebih terukur, terarah. Ada kurikulum yang jelas. Dibandingkan dengan blank, nggak ada apa-apa. Terus ustadznya menjelaskan, tapi nggak ada patokan pakai kitab apa. Maka di situ cenderung kurang terarah. Sedangkan di sini kita benar-benar mengikuti kurikulum khusus yang jelas, berarti mengikuti panduan para ulama. Dan ini yang mungkin bisa dibilang di zaman sekarang kurang ada. Terutama yang khatam sampai habis. Menghatamkan kitab sudah tidak lagi menjadi tradisi. Kalau zaman dahulu, yang namanya menghatamkan kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim biasa. Per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun khatam. Sekarang nggak ada, nunggu 50 tahun baru ada yang khatam lagi. Ini adalah sebuah penurunan prestasi. Karena di zaman dulu, para ulama biasa, di masjid-masjid, Sahih Bukhari khatam pada tahun sekian, dicatat itu. Sekarang di mana masjid yang khatam Sahih Bukhari se-Indonesia? Sulit mau dicari. Itu pun khatamnya mungkin setelah 15 tahun baru khatam. Udah nggak ada. Jangankan masjid umum, pondok pesantren nggak ada lagi yang khatam. Yang khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, nggak ada. Kitab tidak lagi menjadi sesuatu yang dihatamkan. Ini yang ingin kita hidupkan kembali. Tradisi menghatamkan kitab. Dan kita sudah alhamdulillah lakukan beberapa kali. Ajrumiyah hatam, Nahwati jilid 1 hatam, walaupun latihannya dilompat-lompati kalau yang Nahwati. Dan kali ini insya Allah kita targetkan hatam usulun fit tafsir. Dulu saya juga pernah hatamkan At-Tibbun Nabawi, kajian At-Tibbun Nabawi karya Daud Al-Hambali, yang langka, yang ya di Indonesia nggak ada yang ngaji kitab itu. Muhimut ta'arudi fil Quran. Karena kenapa saya bilang nggak ada yang hatamkan kitab itu, yang At-Tibbun Nabawi? Karena memang kitabnya masih bentuk manuskrip. Nggak ada. Ada yang bentuk printan, tapi dia nggak ada yang neliti sampai ke manuskrip. Alhamdulillah saya nelitinya dengan manuskripnya. Total ada 4 rujukan, 4 manuskrip yang saya pakai, atau 5. Manuskrip itu yang masih tulisan tangan itu ya. Baik. Dengan dicampur dengan yang versi matbu', yang bukan manuskrip, yang versi cetakan. Semoga Allah mudahkan untuk segera saya naikkan cetak. Itu saya neliti dengan menggunakan 5 teks manuskrip. Muhimut ta'arudi fil Quran. Muhim itu artinya yang menimbulkan dugaan. Tapi dugaan rendah. Dugaannya itu di bawah. Kalau dhon, kalau udah belajar ya dalam bahasa Arab, dhon itu kan dugaan. Husnudzon, su'udzon, itu 50%, 50%. Tapi kalau muhim, al-wahm, itu di bawah 50% kekuatannya.
Jadi dia sifatnya sangat rendah dari segi kekuatannya, di bawah 50%. Jadi dia adalah praduga lemah. Praduga lemah yang ditimbulkan, muhim, sesuatu yang menimbulkan dugaan lemah. Itu artinya ya. Sesuatu yang menimbulkan dugaan lemah, at-ta'arud. At-ta'arud artinya kontradiksi. Nanti kita jelaskan apa itu ta'arud lebih detail. Apakah ada kontradiksi di dalam Al-Quran? Ini kita bahas. Dan lebih khususnya lagi, biasanya muncul praduga-praduga lemah ini yang menimbulkan seakan-akan ada ayat yang satu bertabrakan dengan ayat yang lain. Yang ini akan kita jelaskan di pertemuan kali ini hanya dalam 2 halaman saja. Jadi kita pertemuan kali ini cuma bahas 2 halaman. Pertama kita bahas dari definisi. At-ta'arudu an tataqabala ayatani bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlulal ukhra. Definisi dari ta'arud adalah apabila 2 ayat bertemu, lalu makna salah satunya melawan makna yang lain. Ini definisinya ya. Kalau ada 2 ayat bertemu, makna ayat satunya atau sesuatu yang ditunjukkan, madlul itu sesuatu yang ditunjukkan oleh satu ayat, mencegah makna atau sesuatu yang ditunjukkan oleh ayat yang lain. Berarti ada tabrakan ya. Dan yang dimaksud di sini adalah at-taqabul min kulli wajhin. Ada perlawanan atau tabrakan ini dari segala sisi. Ini dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin di syarahnya. Jadi tabrakan di segala sisi. Bukan di salah satu sisi. Kalau di salah satu sisi, itu biasa disebut ada ayat am, ayat yang sifatnya umum, dan ada ayat khas, sifatnya khusus. Ini dibahas di ilmu usul fikih, ini tidak tabrakan. Kalau yang seperti itu bisa digabungkan, yang umum dengan yang khusus, ada tata caranya di usul fikih. Ada yang mutlak dengan muqayyad, ada tata caranya di usul fikih. Ini kalau tabrakan dari sebagian sisi. Ayat yang satu berbicara umum, ayat yang satu berbicara khusus. Maka dengan mudah misalnya kaedahnya yang khusus mengkhususkan yang umum, selesai. Tidak ada tabrakan. Ya? Tetapi yang dimaksud di dalam penjelasan kali ini apabila satu ayat dengan yang ayat yang lain ini bertabrakan dari segala sisi. Semua sisinya tabrakan. Menurut orang yang tidak tahu. Karena ini tadi kita sebut sebagai praduga yang lemah. Yang biasa muncul dari orang yang masih belum tahu. Maksudnya belum tahu di sini belum tahu ilmunya tentang penafsiran ayat tersebut. Mithlu an takuna ihdahuma muthbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Contohnya apabila salah satu ayat tadi muthbitah, menetapkan untuk sesuatu, sedangkan yang lain menolak. Maksudnya gimana? Misal di ayat yang satu bilang A, ayat yang satu bilang menolak yang A. Jelas ya? Kelihatannya seperti itu, tapi ini praduga lemah, kekuatannya di bawah 50%. Baik, tentu lebih jelasnya adalah dengan contoh. Sebelum kita bahas contohnya, kita jelaskan dulu bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi 2 garis besarnya. Isinya ada yang berupa khobar dan ada yang berupa hukum. Saya ulangi lagi ya. Al-Quran terbagi 2, ada yang sifatnya khobari, bisa dilihat di layar ini, saya stabilo warna biru. Khobari artinya mengandung berita. Dan ada yang, jangan melakukan presentasi, jangan diklik itu ya. Maaf, kepencet mungkin ya. Ini kalau versi Google Meet tidak bisa mengatur seperti di Zoom. Kalau di Zoom bisa diatur jadi orang nggak bisa presentasi atau yang lain-lain ya. Tapi kalau di Google Meet ini semua orang bisa share screen. Itu saya nggak tahu caranya biar jangan diklik yang share screen ya. Mungkin nggak sengaja kepencet.
Baik. Nah, ayat Al-Quran itu terbagi jadi dua. Ada yang sifatnya khobari dan ada yang sifatnya hukmi. Khobari mengandung berita, kalau hukmi mengandung hukum. Simpel ya. Ada yang sifatnya berita, ada yang sifatnya hukum. Jelas? Nah, sekarang kita bayangkan apabila ada kontradiksi di salah satu dari dua jenis Al-Quran ini. Dua jenis ayat Quran ini. La yumkinu an yaqa'at ta'arudu baina ayataini madluluhuma khabariyun. Tidak mungkin ada kontradiksi antara dua ayat yang maknanya adalah berita. Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Li'annahu yalzamu kaunu ihdahuma, karena ini mengharuskan. Yalzamu itu mengharuskan atau ada konsekuensi bahwasanya salah satunya kadziban, bohong. Ya, wa huwa mustahilun fi akhbarillah, dan ini adalah mustahil. Dalam berita yang Allah datangkan ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Oke, saya perjelas lagi. Jadi, apabila ayat tersebut sifatnya berita, berita yang A, ya, ada dua ayat. Oh, ada yang bilang tidak ada suaranya ya. Insya Allah ada. Coba yang lain yang ada suaranya tulis di kolom chat juga ya. Apakah ada atau tidak? Ada Apabila suaranya. misalnya ada ya, alhamdulillah. Baik. Jadi apabila ayat yang satu dengan ayat yang lain membawa berita, tetapi berita yang satu bilang A, membenarkan A. Misalkan ya, ada dua ayat. Saya tulis di sini aja deh biar kegambar. Ada ayat pertama dan ada ayat kedua. Sama-sama mengandung berita. Berita di ayat pertama membenarkan sebuah sesuatu A. Afwan, ini Ibnul Jazari jangan melakukan presentasi lagi. Kepencet lagi kayaknya ya. Bentar. Baik. Jangan melakukan presentasi. Nah, lanjutkan. Nah, ayat yang kedua menolak A. Oke, menurut praduga orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tahu penafsirannya maka tidak menganggap itu terjadi. Maka apabila ini terjadi, anggap saja ini terjadi, maka ini mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah melakukan ini. Kenapa kok bisa nggak mungkin? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman surat An-Nisa ayat 87, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Hadithan di situ tamyiz. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, saya kasih dikit-dikit apa namanya, karena di sini nggak semuanya mungkin, atau saya kurang tahu apakah semuanya sudah belajar nahu sampai tamyiz. Jadi hadithan itu tamyiznya. Siapa yang lebih benar dari Allah dari segi perkataannya? Itu kan kalau diartikan secara i'rab. An-Nisa 122 sama mirip, waman asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar daripada Allah dari segi perkataan. Qila yang dimaksud adalah qaulan. Sebagian penafsiran mengartikan ini. Qaulan artinya perkataan. Wala yumkinu an yaqa'at ta'arudu baina ayataini madluluhuma hukmiyun. Tidak mungkin. Sekarang kalau itu dari segi berita, ya, kalau salah satunya bertentangan dengan ayat yang lain, ayat berita A, ada ayat berita B, dua-duanya bertabrakan, maka ini mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah salah menyampaikan berita di situ. Itu hal yang mustahil. Yang kedua, sebagian lain Al-Quran isinya hukum. Tidak mungkin terjadi kontradiksi dalam ayat-ayat hukum. Nah, ayat Quran cuma ada dua, ada berita atau hukum. Kalau berita kita percaya atau kita imani, kalau hukum kita taati atau kita tinggalkan apabila larangan. Ya, hukum kita taati. Berita kita imani, hukum kita taati. Itu sifatnya untuk ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok tidak mungkin terjadi kontradiksi di dalam ayat-ayat hukum?
Li'annal akhirata minhuma, karena ayat terakhir dari kedua ayat tersebut. Apabila ada dua ayat, ayat yang terakhir dari keduanya, maksudnya terakhir secara tanggal atau sejarah. Nasikhatun lil ula, dia menghapus ayat yang pertama, yang lebih dulu datang. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh," kami tidak menghapus, "min ayatin," satu ayat, "au nunsiha," atau kita jadikan ayat tersebut dilupakan. Maksudnya dilupakan di sini dalam penafsiran Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Baghawi. Kalau enggak ini perkataan Al-Baghawi sendiri, nunsiha yang dimaksud adalah menghapus ayat tersebut tanpa diganti. Tetapi kalau yang nasakh adalah menghapus dengan ada gantinya. Itu beliau jelaskan seperti itu. Na'ti bi khairim minha au mithliha, tidaklah kami hapus satu ayat kecuali akan kami datangkan dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini ayat yang menjadi dalil utama tentang masalah nasakh. Dicatat dari an-naskhu, biasa di Indonesia dibilang nasakh. Nasakh itu adalah penghapusan hukum. Oke? Wa idza thabata an-naskhu kana hukmul ula ghairu qa'imin wala mu'arida lil akhirah. Kalau terjadi nasakh, maka hukum yang pertama tidak lagi berlaku, ghairu qa'im, tidak berlaku dan tidak bertentangan dengan ayat yang kedua. Baik, saya jelaskan dengan contoh gambaran seperti ini karena nggak semuanya bisa memahami teks kitabnya. Saya tunjukkan seperti ini. Apabila ada ayat pertama, ini ya, membawa hukum sesuatu itu boleh. Ayat yang kedua bilang hukumnya haram. Oke, dengan sesuatu yang sama. Contohnya di masalah khomer, paling gampangnya ya. Khomer dulu sifatnya masih dibolehkan. Kemudian khomer di ayat yang lain menjadi haram. Ini contohnya aja ya. Nah, gimana kita melihat ini apabila ayat ini sifatnya hukum? Kalau dalam berita nggak mungkin sudah otomatis tidak ada kontradiksi. Tetapi dalam ayat hukum, di sini bisa terjadi kontradiksi, tetapi ternyata ayat yang pertama datang lebih dulu daripada ayat yang kedua. Jadi ayat pertama ini lebih dulu, ayat kedua belakangan. Ya, maka yang datang belakangan menghapus ayat yang lebih dulu. Ini dalam ilmu nasakh. Ayat yang datang terakhiran menghapus ayat yang lebih dulu. Kenapa kok bisa gitu? Dan ini banyak terjadi beberapa, bukan banyak banget ya. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam masalah ini. Jadi yang dihapus hukumnya di situ diantaranya ya, maka dia tidak lagi berlaku hukumnya. Hukum khomer boleh sudah dihapus, diganti dengan hukumnya haram. Ini namanya nasakh. Maka tidak ada kontradiksi di sini. Tidak ada kontradiksi di sini. Ini namanya ilmu nasakh, dan nasakh lebih rinci bukan di sini penjelasannya, tapi dijelaskan dalam kitab tersendiri atau cabang dari ulumul Quran. Jadi baik, kita lanjut. Wa idza ra'aita ma yuhimut ta'arud. Nah, sekarang apabila engkau melihat sesuatu yang menimbulkan praduga lemah, kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Min dzalika, dari hal tersebut, fahawilil jam'a bainahuma. Maka ketika kita nemukan ayat yang kelihatannya, oh ini kok kayaknya tabrakan, kok kayaknya ayat yang A dengan ayat yang B kok beda ya maksudnya ya. Maka hawilil jam'a, usahakan gabungkan antara kedua ayat tersebut. Jama'. Selama bisa digabungkan, maka pilih gabungkan. Fa illam yatabayyan laka, apabila tidak jelas bagi kamu, wajib 'alaika tawaqquf. Jadi di sini hukum pertama, ketika kita menemukan ayat tersebut bertabrakan, usahakan gabungkan. Jelas ya?
Fa illam yatabayyan laka wajaba 'alaika tawaqquf. Kalau enggak jelas bagi kamu bagaimana cara menggabungkannya, maka wajib atasmu at-tawaqquf. Tawakuf adalah menunggu. Tawakuf adalah diam. Diam itu tidak berbicara, tidak memberikan pernyataan. Jangan ditafsirkan apa-apa. Wa taqilul amra ila alimihi, kamu serahkan perkaranya kepada orang yang tahu, yaitu kepada ulama. Jelas ya? Jadi, langkah pertama adalah tentukan dulu ayat tersebut berita atau hukum. Kalau berita, caranya gimana? Kalau hukum, caranya gimana? Sudah kita jelaskan. Kemudian, kalau masih belum jelas lagi, apakah pakai cara berita atau cara hukum, maka usahakan gabungkan. Kalau tidak bisa digabungkan, atau nggak jelas bagi kamu gimana cara gabungkannya, nggak paham, maka kamu diam, tawakuf, dan serahkan kepada orang yang tahu. Ini tata caranya ya. Baik. Waqad dzakarul ulama'u rahimahumullah amthilatan katsiratan. Dan para ulama telah menyebutkan contoh-contoh yang banyak. Contoh-contoh yang seakan-akan itu kontradiksi, tetapi tidak. Lima yuhimut ta'arudha wa bayyanul jam'a fi dzalik. Mereka para ulama juga menjelaskan setelah menyebutkan contoh tersebut, bagaimana cara menggabungkan dua ayat yang kelihatan bertabrakan. Oke. Terus di mana kita temukan model seperti ini? Wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdu', di antara yang paling lengkap, ajma' ini paling lengkap. Yang aku lihat dalam tema ini yaitu kitab yang berjudul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Kitab. Ini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan judul kitab. Dan memang ya kitab ini yang paling lengkap membahas tentang tema ini. Dari segi makna ya, ini karya kitab punyanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Dan Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti adalah salah satu ulama yang langka, yang hidup masih di zaman kita, dan beliau sudah meninggal. Masih hidup di dulu ya, tahun sebelum 2000, kalau nggak salah, sebelum tahun 2000-an. Beliau, Syekh Muhammad Al-Shinqiti adalah yang termasuk paling tahu dalam ilmu usul fikih dan tafsir. Dan kitab tafsirnya nggak ada yang seperti punya beliau. Karena saking uniknya beliau adalah yang paling getol atau paling banyak dalam tata cara menafsirkan Al-Quran dengan ayat Quran yang lain. Ini punya gayanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti banyak di situ. Jadi kalau yang misalnya bingung di perkuliahannya apa contoh tafsirnya Al-Quran dengan Al-Quran, kitabnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yaitu Adwaul Bayan. Tapi nggak sampai tuntas beliau karang, beliau meninggal sebelum habis, terus dilanjutkan oleh muridnya Atiyah Salim. Dilanjutkan sama muridnya sampai Hatam, sampai An-Nas. Luar biasa. Beliau punya murid yang terus mengikuti beliau sampai beliau wafat. Bareng sama beliau terus. Gak dilepas gurunya. Ketika gurunya meninggal pun beliau terus barengi dengan mengarang kitab sampai tuntas. Kitabnya gurunya belum selesai, dituntaskan oleh beliau sampai penafsiran surat An-Nas. Atiyah Muhammad Salim. Murid dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang menjadi guru dari para ulama-ulama besar di Arab Saudi. Shinqit ini dari daerah Mauritania. Tempat para penghafal Quran. Makanya kalau hadir di kajian Syekh Muhammad Al-Shinqiti akan kaget dengan hafalan yang kuat dari beliau. Beliau pernah sekali menafsirkan suatu ayat. Di antara Maghrib dan Isya, beliau mau baca penafsirannya di sebuah kajian di Masjid Nabawi, gak kuat. Beliau menangis. Ini beliau nangis dari habis Maghrib sampai habis Isya, gak jadi ngaji. Ini pernah saya ceritakan ya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti pernah kejadian, beliau mau menafsirkan satu ayat, gak kuat, nangis. Jadi isi kajian beliau hanya beliau nangis dari habis Maghrib sampai Isya. Gak jadi ngaji. Ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti punya kitab judulnya Daf'u Ihamil Ittirab fi an Ayil Kitab. Kalau dicari terjemahannya kayaknya belum ada ya, dan bakal sulit diterjemahkan. Karena ini banyak ilmu bahasa Arabnya. Kalau nyari di PDF-nya mungkin pasti ada ini. Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Kitab.
Daf' itu menahan, mencegah, atau membela, lawan, mendorong, banyak maknanya ya. Mendorong dugaan lemah, adanya ittirab. Ittirab itu artinya goncangan di antara maknanya. Dan ini adalah istilah yang dipakai di dalam ilmu mustalah hadis biasanya ya. Hadis ini muttarib. Apa maksudnya hadis ini muttarib? Apabila ada hadis, riwayatnya ada banyak dan riwayat-riwayat tersebut saling bertentangan satu sama lain. Dan sangat banyak sifatnya. Misal ada hadis meriwayatkan sebuah peristiwa. Pelaku peristiwa ini adalah misalnya Anas bin Malik. Terus ada hadis yang bercerita lain, pelaku peristiwa ini adalah Aisyah. Ada riwayat yang lain bilang peristiwa ini dilakukan oleh misalnya Umar bin Khattab dan seterusnya. Banyak riwayat peristiwanya sama, cerita peristiwanya agak berbeda-beda dan pelakunya jelas berbeda-beda. Di sini terjadi kontradiksi antar riwayat. Ini disebut dengan sifat ittirab, goncang. Ada tabrakan. Nah, beliau menahan sifat ittirab, kata Syekh Muhammad Asy-Syinkiti di sini, tidak ada ittirab dari ayat-ayat Al-Qur'an. An ayil kitab. Baik, kita sebutkan contoh-contohnya sekarang, biar nggak cuman teori saja ya. Bagaimana menangani dugaan adanya kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini ilmu yang sangat penting, terutama di zaman di mana banyak orang yang melemparkan dugaan-dugaan fitnah cuman sekedar dari status-status medsos. Pengarangnya anonim, tidak diketahui siapa. Kita jelaskan di sini. Famin amthilati dzalika, contohnya adalah qauluhu ta'ala, ayat Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke? Dan ayat yang lain, surat Al-Baqarah juga ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Oh, tabrakannya di mana? Perhatikan, di sini saya tandai dulu antara hudan lil muttaqin dan hudan linnas. Faja'ala hidayatal Qur'an fil ayatil ula khassatan bil muttaqin. Dalam ayat pertama, hidayahnya Al-Qur'an disifati khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk buat orang yang bertakwa saja. Sedangkan di ayat yang kedua, ammatan linnas, umum untuk semua manusia. Wal jam'u bainahuma annal hidayata fil ula. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ayat pertama bilang petunjuk orang bertakwa, ayat kedua bilang petunjuk untuk manusia semuanya. Yang mana yang benar? Kan gitu mungkin ya tuduhannya. Gimana cara menggabungkan dua hal ini? Satunya bilang katanya khusus, satunya bilang umum. Ini khusus, ini umum. Jelas ya? Tapi ini bukan khusus dan umum yang disebutkan misalnya dalam ilmu usul fikih, beda lagi ya. Maksudnya di sini hidayahnya hanya untuk orang bertakwa, satunya bilang hidayahnya enggak cuma orang bertakwa, umum buat orang kafir juga, orang fasik juga, orang yang tidak bertakwa juga dapat hidayah. Gimana kita menemukan gabungan antara keduanya? Maka di sini cara menggabungkannya adalah hidayah yang disebutkan di ayat yang pertama disebut dengan hidayatut taufiq wal intifa'. Sedangkan hidayah yang kedua disebut dengan hidayatut tabyin wal irsyad. Apa maksudnya? Hidayah yang pertama adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang membawa kepada amal. Jelas? Makanya di situ wal intifa'. Intifa' itu mengambil manfaat. Sedangkan hidayah yang kedua hanya tabyin. Tabyin hanya penjelasan. Atau irsyad, pembimbingan. Maka di sini Anda bisa lihat bedanya antara hidayah dan taufik. Hidayah itu sifatnya umum. Penjelasan. Sedangkan taufik khusus dia berkaitan dengan orang tadi dibimbing sampai melakukan. Mungkin masih pada bingung, saya jelaskan dengan lebih detail dengan penjelasan berikut. Ya, hidayah itu ada dua jenis. Dari ayat tersebut, maka para ulama menyimpulkan hidayah bisa ada dua jenis.
Ini kemudian mendasari juga bagi yang kurang paham. Orang-orang bilang, loh ini sesuatu ini dibagi jadi 3. Dari mana dalilnya? Enggak ada di Al-Quran disebut ini ada 3, enggak ada. Maka ini adalah tata cara para ulama melihat keseluruhan ayat, terus disimpulkan karena ayat satu dengan ayat lain nggak mungkin bertabrakan, maka disimpulkan ini ada 2 jenis. Tadi kita lihat ada 2 jenis hidayah, karena nggak mungkin digabungkan jadi 1 jenis hidayah. Karena satunya bilang ini untuk orang bertakwa, satunya bilang ini juga buat orang yang nggak bertakwa. Maka hidayah di sini dibagi jadi 2. Ada yang namanya tadi hidayah taufik, dan ada yang namanya hidayah irsyad atau bayan. Apa bedanya? Hidayah taufik adalah menggiring kepada amal perbuatan. Sedangkan bayan hanya penjelasan. Maksudnya, misal ada orang, ya, ada 2 orang, A dan B. Ya, dua-duanya kita jelaskan kepada mereka, sholat itu wajib. Kita jelaskan ya, sholat itu wajib. Kemudian si A melakukan sholat, sedangkan B tidak sholat. Jelas ya? Si B tidak sholat. Si A sholat, si B tidak sholat. Maka di yang A di sini terjadi sudah hidayatut taufik. Taufiknya ada, ya. Kalau saya tandai ini taufik ada. Dan bayan juga ada. Sedangkan yang B hanya hidayatul bayan atau tabiin, penjelasan. Taufiknya nggak ada. Karena dia tidak mengamalkannya. Dua-duanya sudah dijelaskan kepada mereka, sholat itu wajib. Dijelaskan, sholat itu wajib. Dapat hidayatul bayan. Tapi tidak semuanya dapat hidayatul taufik. Ini yang menjelaskan berarti hidayah lil muttaqin. Hudan lil muttaqin dimaksud adalah taufik. Allah yang membawa orang tadi sampai orang tadi mengamalkan. Jadi kalau kita bisa sholat, itu karena taufik dari Allah. Kita bisa puasa, itu karena taufik dari Allah. Ini namanya hidayatul taufik. Jelas ya? Berikutnya, kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Atau sebenarnya bisa saya kasih contoh yang lain yang lebih jelas lagi. Misalkan, ya, contoh yang lain adalah Abu Jahal. Bentar, saya hapus semuanya aja. Kita tulis di sini ada Abu Bakar dan Abu Jahal. Jelas ya? Baik. Abu Bakar orang yang bertakwa. Abu Jahal tidak bertakwa. Kita lihat, hidayah taufik dan hidayah bayan bedanya apa? Al-Quran adalah hidayah untuk Abu Bakar dan Abu Jahal sekaligus dari kategori bayan. Dua-duanya bersifat untuk bayan penjelasan bagi dua-duanya. Tetapi taufiknya hanya diperoleh oleh Abu Bakar dan Abu Jahal tidak dapat taufik. Jadi sifat Al-Quran memberi petunjuk untuk Abu Bakar dan Abu Jahal. Tapi yang dapat taufik cuma Abu. Pahami dengan jelas ya? Jadi Abu Jahal nggak dapat taufik. Dia cuma dapat bayan, penjelasan. Jadi Al-Quran tetap menjadi hidayah untuk dua-duanya. Tetapi ujungnya taufik tidak semuanya mendapatkan. Jelas di sini? Berarti kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Wa nadhiru hatainil ayatain. Yang semisal dengan ini, nadhir itu yang semisal. Sebanding dengan 2 ayat barusan, karena memang mirip penjelasannya, adalah di dalam firman Allah kepada Rasul, surat Al-Qasas ayat 56, bisa sampai dilihat di Al-Quran, wa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ini adalah ayat ketika Rasul berusaha memberi dakwah kepada Abu Talib, pamannya sendiri. Tapi Abu Talib tidak mengikuti. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Rasul tidak bisa memberi hidayah. Ini ayat yang paling jelas sebagai contoh di materi ini. Tidak bisa memberi hidayah.
Engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ini di surat Qasas ayat 56. Surat lain, Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Perhatikan. Di ayat pertama bilang Rasul nggak bisa ngasih hidayah. Di ayat yang kedua Allah bilang Rasul bisa ngasih hidayah. Terlihat seperti bertabrakan. Saya tulis ulang. Ayat 1 dan ayat 2. Karena dengan penjelasan begini jadi lebih gampang untuk dimengerti ya. Ayat 1 bilang ya, Rasulullah SAW dibilang Rasul tidak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi hidayah. Yang di sini di ayat kedua dibilang Rasul bisa memberi hidayah. Yang mana yang benar? Nah, di sini kalau kita gabungkan harus kita arahkan maksud dari masing-masing ayat sehingga menjadi tidak bertabrakan. Dan ini metode yang bisa hanya orang yang memiliki ilmu. Tidak semua orang. Nah, ini para ulama kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan ayat yang pertama, Rasul tidak bisa memberi hidayah, yang dimaksud adalah yaitu hidayah taufik. Tadi sudah sama dengan ayat yang tadi, malah jadi menjelaskan contoh ayat yang tadi. Contoh yang tadi kita jelaskan dengan ini, bahwa hidayah ada dua jenis. Sedangkan ayat kedua yang dimaksud adalah hidayatut tabyin atau bayan tadi ya. Hidayah bayan atau tabyin aja biar jelas. Jadi Rasul tidak bisa membuat orang tadi benar masuk Islam, tetapi hanya Rasul bisa memberikan petunjuk, mengarahkan orang, menasehati, menjelaskan agar orang masuk Islam. Tapi membuat orang tadi sampai masuk Islam itu bukan kehendak Rasul. Jadi hidayatut taufik di sini terjadi, alias yang bisa Rasul lakukan sebenarnya adalah, jadi Rasul tidak bisa membuat orang tadi sampai taufik alias mengamalkan. Sampai orang tadi beramal, itu bukan kehendak Rasul, itu kehendak Allah. Tapi Rasul bisa tabyin. Tabyin adalah penjelasan. Jelas ya? Maka hidayah ada dua seperti yang tadi kita jelaskan. Ada hidayatut taufik, ada hidayatut tabyin. Bedanya apa? Penjelasan untuk umum, tapi orang sampai mengamalkan tidak semuanya. Khusus. Sebagian orang mengamalkan, sebagian tidak. Tapi penjelasan diperoleh oleh semua orang. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Wa min amthilati dzalik. Contoh yang lain. Qauluhu ta'ala, surat yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Lihat kata ilah di sini. Lihat kata ilah. Wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, dan malaikat bersaksi dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi dengan hal ini. Ayat yang lain bilang, wa ma min ilahin illallah. Lihat lafaz ilah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ilah artinya ma'bud. Ilah artinya adalah ma'bud. Ma'bud artinya adalah sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Atau bisa diartikan sesembahan. Jadi bukan sekedar Tuhan, tetapi sesuatu yang disembah. Karena ada orang yang beranggapan Allah itu juga Tuhan, tetapi mereka nyembahnya selain Allah. Ada. Orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Tapi kok nyembahnya? Nyembah Lata, Uzza, dan sekitar 360 berhala. Jadi sesembahan sifatnya adalah lebih khusus. Maknanya di sini. Baik. Di surat yang lain, Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Jangan kamu berdoa di sisi Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi dia menyembah Allah tapi sambil nyembah Tuhan yang lain. Ini seakan-akan bertentangan 3 ayat tadi dan semua ayat-ayat tentang
ketauhidan ini seakan-akan bertentangan dengan surat Hud ayat 101. Fama aghnat anhum alihatuhum. Saya tandai alihah. Alihah dalam bahasa Arab jamak dari kata ilah. Sama juga sesembahan, tapi ini versi jamak. Versi jamak. Jelas ya? Maka tidak dapat berguna bagi mereka alihatuhum, sesembahan-sesembahan mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mereka mintai tolong, yang mereka doa kepada mereka selain Allah. Min syai'in, apapun itu, sesuatu apapun itu nggak akan berguna. Lamma ja'a amru rabbik, ketika nanti telah datang perkara Tuhanmu, yang dimaksud adalah ketetapan Allah, hukum Allah, atau siksaan Allah. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, dan ini tidak menambah mereka kecuali kesengsaraan. Tatbib artinya halak atau taksir. Di sini kalau kita lihat, ya, apa tabrakannya? Ayat pertama bilang ilah itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ilah itu adalah juga selain Allah. Apakah selain Allah itu mengandung atau memiliki sifat sesembahan atau ketuhanan? Di sini dijelaskan bagaimana kita menghadapi kontradiksi seperti ini. Fafil ayatainil ulayaini, dalam dua ayat yang pertama. Maaf tadi dua ayat, jadi dua ayat pertama tabrakan dengan dua ayat selanjutnya ya. Saya tulis dulu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Itu sudah saya tandai dengan nomor. Ayat pertama dan kedua seakan-akan bertabrakan dengan ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga bilang, jangan kamu sembah sesembahan yang lain di sisi Allah. Dan kamu berdoa kepada sisi sesembahan yang lain di sisi Allah. Seakan-akan bertabrakan. Ilah dengan ilah. Jelas? Dalam dua ayat yang pertama, Allah menolak uluhiyah, sifat ketuhanan dari selain Allah. Sedangkan dalam dua ayat yang lain, Allah menetapkan sifat ketuhanan pada selain Allah. Karena Allah menyebut dengan lafadz ilah. Katanya tidak ada Tuhan selain Allah, sesembahan. Tetapi kok disebut ada ilah yang lain di ayat yang lain. Jelas ya? Jadi ayat pertama dan kedua, saya tulis ulang. Pertama dan kedua, bilang sifat ilah hanya milik Allah. Di ayat ketiga dan keempat, berbunyi, sifat ilah dimiliki selain Allah. Seakan-akan seperti itu. Nah, gambarannya udah jelas ya? Tabrakannya di mana? Kita jelaskan. Di mana menggabungkan antara kontradiksi seperti ini? Wal jam'u baina dzalik, menggabungkan antara kedua ini. Annal uluhiyatal khassata billahi azza wa jal hiyal uluhiyatul haq. Cara menggabungkannya, sifat ilah yang dimiliki Allah adalah sifat ilah yang hak, yang sejati, yang hakiki. Wa annal muthbatah li ghairihi, sedangkan sifat ketuhanan atau ilah yang dimiliki selain Allah adalah batilah, al-uluhiyatul batilah, sifatnya tidak hak, alias batil, ketuhanan yang salah, ketuhanan menurut mereka yang menyembahnya, tetapi tidak berhak sebenarnya mendapatkan kategori tersebut. Maka kita bilang, sifat ilahnya Allah adalah yang bersifat hak, sedangkan sifat ilah selain Allah bersifat batil. Maka dengan ini selesai, tidak ada kontradiksi antara empat ayat tersebut. Jelas ya? Apa dalilnya? Nah, untuk menjelaskan kontradiksi tadi, ada ayat yang lain yang menjelaskan di surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haq. Hal ini karena Allah lah, dialah yang hak, yang sejati, yang hakiki, yang sesungguhnya kebenaran, yang patut disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang selain Allah, dia adalah batil, tidak berhak disembah. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, maha tinggi lagi maha agung. Makanya para ulama ketika mendefinisikan la ilaha illallah berdasarkan ayat tadi, karena Allah itu adalah al-haq, maka menafsirkannya di sini la ilaha diartikan la ma'buda bihaq
haqqin, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang berhak disembah. Ini adalah arti dari ilah. Dari mana arti ini? Ya ini tadi. Makanya kalau ketika ngelihat, loh ini kok menafsirkannya kayaknya pakai otak sendiri. Enggak pakai otak sendiri. Di sini untuk menepis adanya kontradiksi. Karena kalau tidak disebut ma'bud bihaq di situ, akan terjadi dugaan kontradiksi tapi dugaan lemah. Apalagi di ayat yang lain menjelaskan hak di sini menjadi dasar penafsiran makna ilah. Jelas ya? Agak dalam dan agak rumit sebenarnya ini, tapi semoga bisa difahami. Tinggal 2 contoh lagi nih, terus selesai. Terus sebenarnya menjelaskan seperti ini, apalagi kalau yang ingin menikmati lebih dalam, kalau sudah masuk ilmu usul fikih. Wah, nikmat sekali. Kenikmatan seperti itu tidak bisa dirasakan, kecuali bagi orang yang faham bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab dulu, nahwu, shorof, balaghah sudah punya dasarnya. Belajar usul fikih, mantap. Nah, usul fikih ini ilmu yang langka dipelajari. Ini hanya bagi orang yang ingin menikmati. Kalau yang Anda ingin menikmati, ya silahkan. Tadi saya bilang, nahwu, shorof, balaghah, terus belajar usul fikih. Nikmat. Mengkaji Al-Quran, hadis, tidak akan ada bosan-bosannya. Karena nggak akan habis dikaji. Nggak akan habis. Seumur hidup dikaji nggak akan habis. Wa min amthilati dzalik. Contoh yang lain sekarang. Buka surat Al-A'raf ayat 28. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah Allah itu tidak memerintahkan kepada perkara yang keji. Dicatat dulu. Ayat pertama bilang Allah tidak memerintahkan perkara keji. La ya'muru bil fahsya. Ada lafaz la ya'muru. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna, apabila kami ingin an-nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan suatu negeri, amarna, kami perintahkan. Ada lafaz amarna. Di sini bilang tidak memerintah, di ayat kedua bilang kami memerintah. Mutrafiha, mutraf artinya orang-orang yang zaman sekarang biasa disebut flexing. Orang-orang yang pamer kekayaan atau orang yang hidup mewah. Orang-orang yang hidupnya mewah-mewahan. Kami perintahkan orang-orang yang kaya, yang hidupnya mewah-mewahan itu, fafasaku fiha, maka mereka melakukan kefasikan. Fasikan dosa-dosa besar di dalam suatu negeri. Dan memang seperti itu kebanyakan. Kefasikan bukan muncul dari orang-orang yang tidak hidup mewah. Mereka yang hidup mewah biasanya adalah hidup mewah ya. Kita sebut bukan kaya, tapi hidup mewah. Orang-orang yang hidupnya mewah ini, maka cenderung kepada kefasikan. Nah, orang kaya tapi dia nggak hidup mewah. Kekayaannya buat kebaikan. Ini beda ceritanya. Fafasaku fiha, mereka melakukan kefasikan. Karena Allah perintah tadi. Nah, gimana ini? Katanya Allah tidak memerintahkan dosa. Tapi di ayat yang satunya Allah memerintahkan orang-orang yang hidup mewah tadi melakukan dosa di dalam negeri tersebut. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka pasti terjadilah atas mereka qaul, ketetapan. Pada marna tadmiro, kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Tadmiro maf'ul mutlak menunjukkan taukid, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, menunjukkan ada penguatan, penegasan makna, taukid maknawi. Secara makna itu bukan taukid yang di nahwu itu ya. Secara makna di sini bukan taukid yang di nahwu yang dimaksud. Maf'ul mutlak. Kita lihat dalam ayat pertama Allah menolak adanya memerintahkan keburukan. Di ayat yang kedua seakan-akan Allah menyuruh keburukan. Kita catat ayat pertama, saya tulis ayat 1. Ayat 2, ini bagus kalau Anda sampai nyatat ya. Ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 1 bilang, Allah tidak memerintahkan, Allah tidak menyuruh gitu ya, biar singkat tulisannya. Allah tidak menyuruh keburukan. Sedangkan di ayat yang kedua, Allah menyuruh orang-orang yang mewah-mewahan tadi melakukan keburukan.
Sudah tergambar ya? Ayat pertama bilang Allah nggak menyuruh keburukan. Loh, ayat kedua kok Allah menyuruh keburukan? Gimana cara mempertemukan antara seakan-akan tabrakan ini? Maka kita jelaskan di sini yang dimaksud wal jam'u bainahuma. Bagaimana menggabungkan antara dua ayat yang seakan-akan bertabrakan ini? Annal amra fil ayatil ula, ayat yang pertama disebut dengan al-amru syar'i, perintah yang sifatnya syariat. Wallahu ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya. Allah tidak memerintahkan secara syariat untuk melakukan keburukan. Kenapa? Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Wa ita idzil qurba, memberi orang yang kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan mencegah atau melarang dari fahsya kekejian, wal munkar kemungkaran, wal baghy kezaliman. Allah mencegah, melarang dari fahsya. Jadi, perintah yang di sini adalah perintah syar'i di ayat pertama. Perintah yang kedua apa? Fil ayatit tsaniyah, ayat yang kedua namanya al-amrul kauni. Perintah yang sifatnya kauni. Syar'i ini secara syariat alias secara hukum syariat. Perintah secara hukum syariat. Sedangkan al-amrul kauni, perintah secara penciptaan. Maksudnya penciptaan apa? Bisa juga disebut dengan takdir ketentuan. Allah mentakdirkan hal tersebut terjadi atas perintah Allah. Apa maksudnya? Ini dijelaskan, ya'muru kaunan bima sya'a hasba ma taqtadihi hikmatuhu. Allah memerintahkan secara penciptaan, secara penentuan terhadap siapapun atau apapun yang Allah kehendaki, dan itu masing-masing mengandung hikmah, baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Apa dalilnya? Innama amruhu, sesungguhnya perintahnya Allah. Amruhu, pakai lafaz amruhu, perintah. Idza arada syai'an, kalau Allah ingin sesuatu, ayyaqula lahu, akan mengatakan kepada hal tersebut, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Perintah. Allah memerintah sesuatu tadi sehingga terjadi. Jelas ya? Maka di sini tidak bertabrakan ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 disebut dengan syar'i, perintah syar'i. Ayat kedua disebut perintah kauni. Lebih jelasnya dengan contoh berikut. Oke ya? Lebih jelasnya dengan contoh berikut. Ada orang pezina. Ya? Ada seorang pezina. Misalnya, ada seorang pezina di sini melakukan zina. Jelas? Zina di sini adalah kita ukur dari dua jenis perintah. Tadi ada perintah syar'i, ada perintah kauni. Ya. Pezina melakukan zina secara perintah syar'i adalah dilarang, tidak boleh. Tidak mungkin Allah menyuruh orang tadi berzina secara syariat, tetapi Allah memerintahkan secara kauni alias sifatnya takdir atau penciptaan. Orang tadi memang sudah ditakdirkan secara kauni dia melakukan zina. Jelas ya? Jadi ini namanya perintah kauni. Ini memang dua jenis. Dan ini juga berkaitan dengan masalah takdir nanti. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Sama dengan konsep barusan. Contoh lain. Ini contoh yang dulu dicontohkan oleh kufur. Berbuat kufur. Oke ya, berbuat kufur. Ini kita lihat dari sudut pandang syar'i dan kauni. Jelas ya? Pada seorang Abu Lahab. Dia melakukan kufur. Secara syar'i dan secara kauni. Saya tanya sekarang,
Apakah Allah memerintahkan Abu Lahab untuk kufur secara syar'i? Jawabannya apa? Secara syar'i. Apakah Allah menyuruh dia melakukan kufur? Tidak menyembah Allah? Jawabannya tidak. Tapi secara kauni, iya. Karena Allah mentakdirkan memang dia secara kauni. Allah berkehendak hal tersebut terjadi. Tapi Abu Lahab tetap punya kemampuan untuk memilih apakah iman atau kufur. Abu Lahab memilih kufur. Itu pilihan Abu Lahab. Jelas ya? Ini dibahas panjang di masalah takdir. Takdir juga ada dua, takdir kauni dan ada takdir sifatnya syar'i atau iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Nah, ini penjelasan seperti ini kalau misalnya kurang difahami bisa dituliskan di pertanyaan. Kan saya kurang tahu sudut pandang Anda bagaimana. Kalau Anda punya sudut pandang, nah sampaikan di pertanyaan. Nanti kita bahas. Biar nggak ada tersisa di pikiran ini sesuatu yang kok saya masih ganjal ya. Nah, yang ganjal-ganjal itu sampaikan di pertanyaan. Terutama tentang masalah amr syar'i dan kauni. Ini memang perlu penjelasan yang lain lagi. Jadi di sini orang-orang yang membuat kerusakan yaitu orang-orang yang tadi bermewah-mewahan di suatu negeri. Mereka membuat kerusakan di negeri tersebut ya. Maka orang-orang tersebut tidak Allah perintahkan secara nggak boleh dia itu membuat fasik. Tetapi Allah takdirkan secara kauni mereka hidup melakukan fasik di sana. Jelas ya? Jadi misal saya ulangi lagi mungkin ya dengan contoh-contoh yang lain. Ada pembunuh melakukan tindak kriminal membunuh. Oke? Ini secara syar'i membunuh adalah dosa besar, ancamannya neraka. Ini dilarang. Tetapi secara kauni Allah perintahkan. Berdasarkan ayat tadi, kun fayaku. Nah, berarti secara kauni di sini bukan berarti Allah memerintah, Allah enggak. Allah berlepas diri dari orang tersebut. Maksudnya Allah tidak memerintahkan dia. Tetapi secara takdir memang terjadi. Atau biasa bahasa sederhananya biasa dibahasakan dengan iradah. Ini adalah keinginan Allah secara syariat. Yang ini adalah keinginan Allah secara kauni. Apa bedanya? Ini berkaitan dengan cintanya Allah, yang ini berkaitan dengan kehendaknya Allah. Membunuh tidak Allah cintai, tapi dia membunuh atas kehendak Allah. Allah berkehendak dia untuk membunuh. Tapi ingat, si pembunuh punya pilihan membunuh atau tidak membunuh. Dan Allah tahu duluan dia akan memilih membunuh. Karena ini Allah sudah terlebih dahulu sebelum dia. Allah sudah tahu bahwa dia akan membunuh. Jadi si pembunuh tetap punya pilihan antara membunuh atau tidak membunuh. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada orang tadi sehingga memaksakan kehendak. Tetap ada pilihan. Yang Allah kasih pilihan adalah di sini. Seharusnya dia tidak membunuh. Memilih keinginan syar'i. Orang tadi harusnya menyesuaikan keinginan dia dengan keinginan syar'i Allah. Harusnya begitu. Maka tugas kita di dunia ini adalah agar keinginan kita disesuaikan dengan keinginan syar'i Allah. Ujungnya nanti kalau sudah terjadi, itu adalah keinginan kauni Allah, karena Allah sudah tahu ilmunya lebih dulu dibanding kita. Bakal kita itu milih yang mana Allah sudah tahu. Pilihan kita. Oke, kita lanjut ya. Ini yang saya jelaskan ini dibahas di ilmu akidah yang cukup panjang, diantaranya di syarah akidah Tahawiyah. Jadi yang saya jelaskan ini enggak ngomong ngasal gitu ya. Ini semua ada referensinya. Salah satunya di syarah akidah Tahawiyah, dijelaskan dengan panjang di situ. Punyanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Baik, sebagai penutup kita tulis di sini atau kita bahas satu kalimat. Wa man rama ziyadatan amthilatan. Barang siapa yang ingin menambah contoh, falyarji' ila kitab asy-Shinqiti al-musyar ilaihi anifan.
Lihat kitabnya Syekh Asy-Syinkiti yang tadi, judulnya Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Kitab. Ini nama kitabnya, kalau nyari versi Indonesianya kayaknya nggak nemu deh. Ini adanya versi Arab saja. Baik, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Dengan ini semoga bisa menjawab ketidaktahuan kita tentang apakah ada kontradiksi dalam Al-Quran. Maka jawabannya dengan sangat mudah kita bilang dalam surat An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini adalah penutup dari episode kali ini. Kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, pasti di dalamnya ada perselisihan yang banyak, ada kontradiksi yang banyak, dan itu tidak mungkin. Jadi pasti di dalam Al-Qur'an tidak ada kontradiksi. Hanya saja kitanya mungkin yang kurang memahami maksudnya. Jelas ya? Maka dengan ini kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Spoiler sedikit, kedepannya kita akan membahas apa? Membahas tentang Al-Qasam, sumpah di dalam Al-Quran. Bagaimana penafsiran sumpah-sumpah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan jenis-jenisnya. Apa fungsinya? Mungkin dijelaskan juga. Insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan lagi insya Allah adalah di pekan depan, di Sabtu dan Ahad, di jam yang sama, jam 6 pagi. Insya Allah.